Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bagaimana kabar Anda, saudaraku? Semoga Anda semuanya selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberikan kemudahan dalam setiap urusan Anda, diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjauhkan dari segala penyakit ataupun mara bahaya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, meski kita sekarang hidup di zaman serba digital ataupun modern, diyakini masih ada sejumlah orang yang bersekutu dengan setan dan menggunakan sihir untuk tujuan yang tertentu. Ada beberapa macam jenis sihir, termasuk cara kerja, metode, dan media yang digunakan. Semuanya berbeda-beda sesuai dengan maksud dan sasaran sihir tersebut. Nah, pada dasarnya teluh, tenung, gendam, santet, serta guna-guna selalu dikonotasikan sama, yaitu ilmu hitam. Dia mempunyai kekuatan mencelakakan atau sampai membunuh, hanya saja cara mempraktekkannya atau media, sarana, serta pengaruhnya berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Nah, dalam prakteknya, dukun santet biasanya menggunakan beberapa jenis bahan untuk disatukan sebagai media. Kemudian beberapa campuran dari benda tersebut diratakan sebuah mantra ataupun dibacakan sebuah mantra pemanggil jin ataupun piaraannya. Nah, tahukah Anda jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan beberapa jenis tanaman yang membantu kita dalam menangkal kejahatan ilmu sihir, teluh, dan beragam kejahatan lainnya. Lalu apakah tanaman tersebut ampuh digunakan sebagai penangkal sihir karena ditakuti oleh jin dan setan? Sebelum saya lanjutkan ke pembahasannya, kembali saya ingatkan saudara-saudaraku, untuk Anda yang belum subscribe channel saya, silahkan Anda bisa menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya untuk notifikasi agar Anda tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari channel saya. Insya Allah akan sangat bermanfaat dan menambah pengetahuan serta wawasan kita. Oke saudaraku semuanya, berikut ini adalah 4 jenis tanaman yang bisa menangkal santet dan gangguan gaib lainnya. Yang pertama yaitu adalah daun bidara. Pernahkah Anda mendengar daun bidara atau widara? Nah, daun bidara adalah jenis pohon kecil penghasil buah yang tumbuh di daerah kering atau gurun. Meskipun bisa tumbuh di tempat kering, namun pohon bidara bisa tumbuh baik di tempat yang beriklim tropis seperti di Indonesia. Sudah banyak orang mengetahui daun bidara berkhasiat untuk digunakan dalam kegiatan ruqyah. Bahkan manfaat daun bidara sudah menjadi salah satu yang paling populer. Daun bidara digunakan untuk ruqyah dan diyakini mampu menangani masalah-masalah yang ditimbulkan oleh gangguan jin dan sihir yang dikirimkan oleh para ahli sihir.
yang dikirim oleh para ahli sihir dan dukun. Dan biasanya ada saja orang yang merasa diganggu atau bahkan terganggu dengan keberadaan makhluk halus, jin yang ada di kediaman mereka. Bahkan kejadian aneh juga kerap menyertai. Salah satu cara paling efektif adalah dengan berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyediakan air, yaitu untuk dicampurkan oleh daun bidara yang telah dibacakan ayat-ayat ruqyah. Kemudian air bidara dipercikan atau disemprotkan ke pojok-pojok rumah dan tempat-tempat yang dirasa banyak terjadi gangguan jin. Lalu yang kedua, bambu kuning. Tanaman ini tidak seperti bambu-bambu besar lainnya. Pada umumnya, bambu ini memiliki batang pohon yang lebih kecil berwarna kuning. Biasanya digunakan untuk pagar pekarangan rumah. Bambu ini termasuk tanaman langka, namun berkat izin Allah Subhanahu wa taala, tanaman ini mampu menangkal dan mengusir setan dan santet. Bahkan bambu kuning juga dipercaya mampu mencegah niat jahat seseorang yang ingin mencuri ataupun merampok rumah kita. Yang ketiga, ada mawar merah. Selain menjadi simbol cinta, bunga ini mampu menjadi salah satu tumbuhan yang bisa menangkal santet dan sihir. Mawar secara khusus dikarunia Allah Subhanahu wa taala memiliki khasiat menangkap energi negatif yang dikirim ke rumah kita. Kemudian energi ini akan disalurkan oleh tanaman-tanaman mawar menuju tanah dan menjadi energi positif. Yang keempat yaitu ada tanaman kaktus. Tanaman yang biasanya tumbuh di daerah gurun ini selain sangat ramah lingkungan dan tak membutuhkan perawatan yang rumit, kaktus juga ternyata memiliki kemampuan yang mirip dengan mawar. Tubuhnya yang berduri ini dapat menetralisirkan serangan santet dan meraih energi yang positif dan bisa menangkap energi rezeki. Nah, itulah 4 jenis tanaman yang bisa menjadi penangkal sihir, santet, dan gangguan-gangguan gaib lainnya. Tentu selama menanam 4 jenis tanaman yang sudah saya jelaskan tadi, Anda juga harus tetap berikhtiar secara batin, yaitu dengan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan gaib yang akan merugikan kita dan keluarga. Baik saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya rasa cukup sekian pembahasan kali ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menyimak pembahasan saya hari ini hingga akhir. Semoga apa-apa yang telah saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik saudaraku, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.